Lanjutan episode sebelumnya yang mana kita sudah diperkenalkan dengan kisah sosok Yennefer pada 70 tahun sebelum jatuhnya kerajaan Sintra di episode pertama. Mungkin kalian akan sedikit bingung dengan timeline film series ini, tapi tenang saja, saya akan urutkan di episode akhir supaya bisa dimengerti dengan baik. Dan di episode ini kita akan diperlihatkan bagaimana Yennefer merubah dirinya menjadi seorang penyihir cantik demi satu keinginan. Selain itu juga kita akan diperlihatkan beberapa ras lain seperti Striga dan ada juga The Witcher lain selain Geralt. Oke seriesers, tanpa membuang waktu lagi, let's go to movie series. When a wolf. Film dibuka dengan seorang anak laki-laki yang berbaring di tempat tidur. Terlihat di dada si lelaki itu ada berkas cakaran yang berdarah. Anak itu pun berkata pada saat bulan purnama dia diserang oleh monster yang diyakini adalah Pukodlak, yakni adalah manusia serigala. Kemudian seorang Witcher muncul dari sudut ruangan gelap dengan menggunakan kalung serigala. Ternyata ini bukanlah Geralt. Dia adalah Witcher lain dari School of the Wolf. Dia berkata dia akan membunuh monster tersebut dengan bayaran 3.000 oren di muka. Ayah bocah itu pun setuju dan berteriak kesedihan saat putranya meninggal. Witcher itu pun pergi untuk membunuh monster tersebut. Di sana ia mengikuti jejak darah dan dia melihat ada tubuh yang sepertinya sudah dimakan. Mata Witcher itu hitam yang berarti dia sudah meminum ramuan dan siap untuk bertarung. Namun ada sesuatu yang menguntitnya saat sudah mengeluarkan pedangnya. Tiba-tiba saja monster yang tak terlihat itu mencabik-cabik si Witcher itu. Scene kemudian berpindah pada Geralt yang baru saja terbangun di sebuah penginapan dengan seorang pelacur. Di sana, si pelacur berkata bahwa sebelumnya ia pernah melayani seorang Witcher lain yang akan pergi ke kota Temeria. Para penambang kota Temeria mengumpulkan 3.000 oren untuk menyuruh Witcher membunuh monster tersebut. Karena di kota Temeria ada monster yang telah membunuh banyak korban. Tapi The Witcher malah mengambil koin itu dan kabur. Namun Geralt meyakini bahwa The Witcher tidak akan pernah lari dari tugasnya. Yang akhirnya ia berniat untuk mendatangi kota Temeria. Namun karena sewa penginapannya kurang, ia pun menyimpan kudanya di sana. Karena koinnya tidak cukup untuk membayar penginapan, Geralt pun menahan kudanya sebagai jaminan dan berniat akan mengambil kudanya lagi sembari melunasi hutangnya. Scene berpindah pada pertambangan. Para penambang ini akan melakukan pemberontakan kepada raja mereka yang bernama Foltest. Foltest diduga bersembunyi di istananya dan menolak berurusan dengan monster itu. Saat pemberontakan akan terjadi, Geralt pun menghampiri para penambang itu dan menawarkan dirinya untuk membunuh monster tersebut dengan bayaran sepertiga dari sebelumnya, yang mana ia memotong bayaran itu sebagai tanda permintaan maaf atas The Witcher lainnya yang diduga telah kabur dari tugasnya. Tapi saat bersamaan, tentara Temeria pun tiba di sana. Mereka memerintahkan para penambang untuk membatalkan pemberontakan dan mengawal Geralt ke perbatasan. Alasan mereka mengusir Geralt dari kota Temeria karena mereka sudah tidak percaya dengan seorang The Witcher yang telah membawa kabur uang mereka. Saat sedang menuju perbatasan, tiba-tiba saja para tentara itu pun tertidur. Dan di sana datang seorang penyihir yang bernama Triss Merigold. Ia adalah seorang penasehat Raja Foltest. Di sana, ia meminta bantuan kepada Geralt. Triss ingin Geralt tidak membunuh monster itu dan dia justru malah menyuruh Geralt untuk menyelamatkannya. Kemudian, Geralt dibawa ke kediaman Triss. Di sana, Triss menceritakan bahwa warga sudah banyak yang menghilang di berbagai daerah Temeria. Pengawal Raja Foltest tahu bahwa makhluk itu berasal dari Rubanah, yaitu tempat di mana adik Raja Foltest yang bernama Ada dikubur. Dan ada rumor bahwa Ada pernah menjalin hubungan dengan pemuda di kota saat dia akan meninggal. Triss meyakini bahwa Ada hamil dan anaknya akan menjadi pewaris tahta tunggal karena Foltest adalah seorang raja bujang. Kemudian Triss melanjutkan ceritanya tentang Raja Foltest yang lari dari kastil dan mengabaikan korban yang tewas. Triss diutus 3 bulan lalu untuk mengobati makhluk itu, dan ia meyakini bahwa monster tersebut bukanlah Pukodlak. Kemudian Triss memperlihatkan jasad seorang Witcher yang menjadi korban monster tersebut. Setelah meneliti dari jantung dan hati jasad The Witcher yang tewas, Geralt pun meyakini bahwa makhluk tersebut adalah Striga. Striga adalah makhluk yang diciptakan hanya melalui kutukan. Dan yang paling hebohnya, ternyata itu adalah anak dari Putri Ada yang dikutuk menjadi monster.
Kemudian kita akan diperlihatkan kembali ke tempat Aretuza, di mana sekarang Yennefer sudah menjalin hubungan dengan Istredd. Bahkan ia juga sudah melakukan ngadu liang Cipapang. Saat itu Istredd bertanya kepada Yennefer apa yang kamu inginkan, dan ternyata Yennefer ingin menjadi seorang penyihir yang akan menjadi penasehat di kerajaan tempat desanya lahir, yaitu Aedirn. Kemudian Yennefer mengunjungi seorang seni penyihir yang mampu mengubah wujud fisik seseorang. Di sana ternyata Yennefer ingin merubah dirinya menjadi seorang wanita yang lebih cantik. Namun Tisea datang dan meyakinkan Yennefer bahwa wanita yang kuat itu berasal dari hati. Bagaimana mereka akan menghadapi masalah yang berat bukan dari penampilannya. Imagine the most powerful woman in the world. Sin kembali lagi ke kota Temeria. Triss membawa Geralt ke hadapan Raja Foltest karena ia ingin meyakinkan Raja Foltest bahwa Geralt mampu menyembuhkan monster tersebut. Pada awalnya, Geralt sempat ditolak oleh kesatria di sana, namun Geralt menyebutkan sesuatu yang membuat Raja Foltest tersinggung, yang akhirnya Raja Foltest menyuruh mereka semua untuk keluar dari ruangan ini. Namun saat mereka keluar, ternyata Geralt tidak keluar dan ia mengunci pintu tersebut. Di sana, Geralt mencurigai Foltest mengambil saudara perempuannya yang mengarah pada penciptaan Striga. Kemudian, Geralt bertanya siapa ayah Striga itu, tapi sang raja malah mengalihkan pembicaraan sehingga para pasukan dapat membuka pintu dan mengusir Geralt keluar. Sin kembali ke Aretuza, di mana kita akan diperlihatkan persaudaraan penyihir yang tengah berkumpul untuk membahas kerajaan mana yang akan mengirim anggota baru. Jadi penyihir di sini akan dikirim sebagai penasehat raja. Di sana Tessia ingin mengirim Yennefer ke Aedirn, tempat di mana dia dilahirkan. Tetapi Stregobor mengungkapkan bahwa Yennefer adalah seorang gadis keturunan elf. Ternyata Stregobor mengetahui informasi itu dari Istredd pada episode sebelumnya. Mengetahui bahwa kerajaan Sintra tidak akan menerima seorang penyihir dari darah elf, akhirnya Yennefer ditugaskan untuk menjadi seorang penasehat di kerajaan Nilfgaard. Kemudian Tessia menyampaikan pesan tersebut kepada Yennefer. Jelas saja Yennefer menolak perintah tersebut, karena di kerajaan Nilfgaard penyihir malah diperkosa dan bukan menuruti perkataannya. Lantas Yennefer bertanya mengapa ia tidak jadi dikirim ke kerajaan Aedirn, dan Tessia menjawab bahwa ada fraksi dari kerajaan Sintra yang tidak memperbolehkan seorang penyihir dari keturunan elf menjadi penasehat di sana. Yennefer menjawab apa kau memberitahu mereka? Dan Tessia berkata bahwa dirinya tidak membagikan informasi, tapi Stregobor lah yang membagikannya. Kembali lagi ke Temeria. Di sana, Geralt ternyata tidak pergi dari kota Temeria. Triss menemukan Geralt masih di sana. Geralt sedang menunggu penjaga agar ia bisa masuk ke dalam kastil tersebut. Di mana kastil itu adalah kastil yang ditinggalkan Raja Foltest, dan di sana juga terdapat ruangan bawah tanah tempat Ada diam. Mungkin dari tempat Ada, Geralt bisa mendapatkan kebenaran siapa pelaku yang telah menghamili Ada sehingga ia melahirkan monster Striga. Dan mungkin juga ia bisa menemukan siapa yang mengutuk anak Ada menjadi seorang Striga. Lalu Geralt melempar batu ke arah pintu kastil sehingga membuat para penjaga ketakutan dan melarikan diri. Saat menyelidiki kamar Ada, Triss menemukan kompartemen rahasia di kotak musik yang berisi surat-surat dari Ratu Sanshia, yakni adalah ibu dari Foltest dan Ada. Isi dari surat tersebut ternyata adalah pernyataan Ratu Sanshia yang mengutuk keduanya karena berselingkuh, dan Ada menolak untuk menggugurkan anak mereka. Kemudian mereka berdua membawa surat tersebut kepada Ostrita. Dia adalah punggawa Raja Foltest. Ostrita mengklaim bahwa dia tidak mengetahui perselingkuhan di antara keduanya. Tetapi Geralt mengungkapkan dia mengenali aroma Ostrita dari aroma yang dia perhatikan di tempat tidur Ada sebelumnya. Pada akhirnya Ostrita berkata jujur bahwa Foltest merayu Ada yang kemudian Foltest memerkosa adiknya sendiri. Dan itu semua dilakukan Foltest karena Foltest sangat mencintai adiknya sendiri. Dan paling gilanya ternyata punggawa itu juga menyayangi Ada. Dari kecemburuan Ostrita, akhirnya ia mengutuk anak Ada menjadi Striga. Meskipun tujuan kutukan itu dituju kepada Foltest, mengingat garis keturunan bayi, kutukan itu menimpa Ada dan pada akhirnya saat dalam kandungan, monster tersebut memakan bagian dalam Ada dan terlahir sebagai makhluk yang lapar. Di sana, Geralt meminta bagaimana cara melepaskan kutukan itu, namun sang punggawa itu menolak dan ingin Foltest menderita, hingga pada akhirnya Geralt pun memukulnya. Sin kembali lagi ke Aretuza. Di sana ia telah membuat surat pernyataan untuk ayah tirinya bahwa dia adalah putri kandungnya. Namun Istredd menjawab bahwa kamu tidak bisa mengelabui persaudaraan penyihir. Yennefer di sana marah kepada Istredd karena telah membocorkan informasinya kepada rektornya sendiri, yaitu adalah Stregobor. Sehingga hubungan mereka pun putus. Dan di scene ini kita akan diperlihatkan Raja Foltest dan adiknya Ada saat masih kecil.
Di saat itu juga keluarga Ratu Shenxia tengah menghadiri hari wisuda para penyihir, yang mana mereka akan menari dengan para penyihirnya. Oke, biar tidak pusing saya akan jelaskan dulu timeline yang ada di film The Witcher ini. Jadi saat scene Yennefer itu terjadi pada masa 70 tahun yang lalu, dan scene Geralt terjadi pada masa kini. Oleh karena itu kita akan diperlihatkan Raja Foltest yang masih kecil. Sementara Yennefer yang tidak ingin ditugaskan ke negeri Nilfgaard berusaha menjumpai penyihir seni untuk merubah dirinya. Dan sang penyihir pun memberikan prosedur atas perubahan fisik ini, di mana jika fisik Yennefer dirubah maka selamanya ia tidak akan bisa mempunyai anak. Tidak peduli dengan hal itu, Yennefer memaksakan diri untuk tetap merubah fisiknya. Scene kembali ke Geralt yang mendatangi kastil saat malam purnama. Di sana akhirnya sang raja mengakui bahwa dialah yang telah menghamili adiknya sendiri. Dan ia meminta kepada Geralt untuk mencabut kutukan tersebut. Kemudian Geralt memberikan sebuah bros untuk Putri Foltest. I killed her. Witcher, this is murder. Singkat cerita, Geralt pun masuk ke dalam kastil tersebut dan menyekap Ostrita sebagai umpan. Dan saat itu juga Strider pun muncul. Strider tersebut langsung mencabik-cabik tubuh Ostrita sampai tewas. Dengan fisik yang menjijikan usus terurai, Strider itu langsung berhadapan dengan Geralt. Di sana Geralt mencoba mengikat Strider tersebut dengan rantai, namun sayangnya usaha itu tidak berhasil. Sehingga Geralt harus kesusahan melawan Strider tersebut. Tapi dengan kekuatannya, Geralt merobohkan bangunan sehingga membuat Strider itu terjatuh. Kemudian, Geralt mencoba menyegel pintu keluar, dan saat akan menjelang matahari terbit, Geralt masuk ke dalam peti di mana Strider itu akan bersembunyi. Geralt berhasil masuk dan mengunci peti tersebut dengan kekuatannya, hingga akhirnya kutukan tersebut berhasil terlepaskan oleh sinar matahari. Saat itu juga ia melihat Putri Foltest yang sudah kembali menjadi manusia. Namun, Geralt harus terluka parah ketika wanita itu meluncurkan serangan terakhirnya. Kembali lagi ke Aretuza, kita diperlihatkan bagaimana Yennefer menahan rasa sakit yang luar biasa dari efek samping perubahan fisik itu. Singkat cerita, perubahan itu pun berhasil. Saat yang lain sedang berdansa, Yennefer pun datang dengan tampilan barunya yang menakjubkan. Lalu Yennefer mencuri perhatian Raja Eden dari Fringilla. Dengan spontan sang raja dan Yennefer pun berdansa. Tanpa lama-lama, Yennefer langsung menawarkan dirinya sebagai penyihir untuk kerajaan Eden. Tentu saja mengetahui Yennefer berasal dari kerajaan Eden, sang raja pun menyetujui Yennefer sebagai penyihirnya. Thesea di sini juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya Yennefer pun berhasil mencapai apa yang diinginkan. Scene kembali pada Geralt. Ketika dia terbangun, dia sudah berada di kamar Triss. Triss merawatnya sampai dia benar-benar pulih. Kemudian Triss memberitahunya bahwa anak Foltest dibawa dan akan dirawat oleh para suster Meritel. Karena misinya sudah berhasil, Geralt pun meminta bayarannya tersebut dan akan pergi menjemput kudanya. Di akhir film, kita akan diperlihatkan kembali Ciri yang terbangun oleh suara yang memanggilnya. Dengan keadaan tidak sadar, ia mencoba untuk menghampiri suara tersebut. Dara terbangun dan mencoba untuk menyadarkan Ciri, namun tiba-tiba saja ada panah yang mengenai tubuhnya sehingga membuat dirinya pingsan. Dan Ciri pun masuk ke dalam hutan tersebut. Oke, selesai dan film ini pun udahan bor. Oke, selesai, itulah alur cerita film The Witcher episode 3. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jika ada kesalahan, kritik, ataupun saran, silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve 2 Austin, unjuk diri dan mengucapkan terima kasih.